rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdhu bihi farhana sallallahu alaihi mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana sallallahu alaihi واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga dipertemukan lagi di majelis ilmu kita yang mudah-mudahan kita berataan selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ini membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam kesempatan majelis kita kali ini kita kedatangan tamu sepupu jauh ulun seberang pulau dari Jakarta, yaitu Habib Boy Idrus bin Nahli Al-Idrus sebelah ulun. Mungkin sebagian dari pian yang takurihing rasa penasaran, rasa suah melihat muhasidin. Sekadar memberitahu, sidin ini termasuk dari kalangan habaib yang aktif dalam dunia televisi. Rancak bahar itu di TV Trans, program sketsa yang lalawakan. Kalaupun sekarang pian hendak tahu, mungkin bisa membuka YouTube, tulis ngaran sidin Boy Idrus sketsa, keluaran tuh gambar sidin. Sidin termasuk juga marina pangkatnya oleh guru kita Habib Muhammad Al-Idrus Mungkor. Masih ada keterikatan keluarga. Alhamdulillah, jauh-jauh sidin dari Jakarta kawa menjajak batis ke Padangin. Tapi alhamdulillah Bib, Padangin ini pun ada di Google Map. Jadi kada jauh-jauh benar. Kitab kita hadis
Nurul Iman, pertemuan terakhir sebelum Ramadan, sampai tuntung menjelaskan hadis yang ke-13. Hari ini kita mulai masuk hadis yang ke-14. Ar-Rabi' Asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza batatil mar'atu muhajirata firashi zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'a. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apabila seorang perempuan menghabiskan waktu malam menjauhi muhajiratan, menjauhi akan ranjang suaminya, apabila seorang wanita menghabiskan waktu malam menjauhi ranjang suaminya, la'anat al malaikatu hatta tarji'a, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai ia kembali ke ranjang atau kasur suaminya. Abah-abah tujuh mendengar. Hadang dulu. Idza batatil mar'atu muhajirata firashi zawjiha, apabila seorang wanita menghabiskan waktu malam, artinya mulai malam sampai ke subuh, ia habiskan waktu tersebut dalam keadaan menjauhi kasur atau ranjang suami, kada mau guring di ranjang, kisah bejauh, sengaja inya menjauhi suaminya, la'anat al malaikatu hatta tarji'a, maka malaikat Allah melaknat wanita tersebut sampai inya babulik karanjang laki. Hadis ini menggambarkan kepada kita, khususnya pada binian, akan pentingnya mentaati suami, lebih-lebih dalam hal melayani suami di atas kasur atau ranjang. Gambaran di hadis ini yang dilaknat malaikat, dilaknat itu artinya kada didoakan baik oleh malaikat, jauh dari rahmat Allah.
disumpahi malaikat gitu. Gambarannya adalah seorang bini nang beristilah basingaja hendak menampayakan kasasangkalan hati lawan laki, lalu di malam hari beristilah kisah guring kalain. Ibarat di rumah ada kamar 3 buting, kamar utama nang saban hari di situ guring lawan laki, inya kada guring di situ ke kamar yang lain. Model kada mau memandiri laki. Beristilah bentuk menunjukkannya si istri kasasangkalan hati. Nang kaya inilah nang disumpahi malaikat. Kenapa? Karena termasuk hak suami mendapatkan pelayanan istri di malam hari. Maksud pelayanan paham aja kalau biar. Kecuali apabila si istri dalam keadaan udzur. Contoh datang tamu bulanan. Melayaninya dengan cara yang lain, bukan melalui kemaluan, tapi dengan cara yang lain. Kalaupun suami minta, dipenuhi juga harus cara yang lain tersebut. Terkadang kaum wanita, ibu-ibu khususnya, mendengar hadis yang kayak ini, ada perasaan timbul di hati, kami seakan terintimidasi. Ya kan? Ini nang lalakian nih. Coba bayangkan kalau pian binian. Posisi pian sebagai istri. Mendengar paparan hadis kayak ini. Rasa disudutkan. Sebenarnya perasaan diintimidasi akan timbul kalau pian kada menuntung belajar. Maksud kada menuntung belajar, ada riwayat lain yang Nabi menyampaikan dengan gamblang. Ujar Nabi, yastaghfiru lil mar'ati al-muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama. Ujar Nabi, yastaghfir lil malaikatil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa. Burung-burung yang ada di langit, semua jenis burung yang jumlahnya banyak, burung perkutut, burung kenari, burung-burung warna-warni, burung hantu dan burung lainnya, apapun burungnya, selama terbang di udara, fil hawa, memintakan ampun bagi wanita yang mau taat pada suami. Kira-kira jumlah burung yang ada di langit itu berapa? Yang saat ini nih, miliaran mungkin di muka bumi jumlah burung itu. Dengan aneka macam bentuknya, waletnya, perkututnya, kenarinya, burung pelatuknya, burung apa lagi? Siapa yang paham beburungan di sini? Semua jenis burung yang jumlahnya banyak, yang besar, yang kecil, yang sayapnya lebar ataupun setengah lebar, memintakan ampun, ujar Nabi, mengistighfarakan, memintayakan ampun bagi bebinian yang mau taat suami. Ya Allah, ampuni fulana binti fulan, ampuni fulana binti fulan. Contoh biniannya ngarannya Tukiyem binti Udin. Ya Allah, ulun memintakan ampun untuk Tukiyem binti Udin, ampuni Tukiyem binti Udin, Tukiyem binti Udin. Burung seberataan memintakan ampun. Asal si Tukiyem taat suami. Ada ngaran Tukiyem. Tak lalu memberi anak ngaran Tukiyem.
Kada sampai di situ ujar Nabi, wal hitanu fil ma. Ikan-ikan di perairan pun seluruhnya begitu juga memintakan ampun untuk seorang wanita yang taat suami. Mau taat perintah suami selama kada menyuruhakan pada maksiat. Taatnya lawan suami. Bukan hanya burung dengan seluruh jenisnya, iwak-iwak pun di perairan. Filma ujar Nabi mencakup laut, sungai, mencakup danau, mencakup sungai Barito, sungai Nil, sungai Padangin, sungai Muara Harus, sungai-sungai yang lain. Apapun selama di situ ada iwak, di perairan manapun, di lautan termasuk seluruh ikan, seluruh iwak, baik itu sapat, baik itu tauman, baik itu gabus, haruan, apalagi iwak. Ulun kada paunjunan, kada paham. Seluruh jenis iwak apapun yang ada di perairan itu memintakan ampun secara khusus untuk babinian atau istri nang taat suami. Kada sampai di situ, wal malaikatu fis sama, malaikat di langit pun memintakan ampun secara khusus bagi bebinian yang mau taat dengan suaminya. Kurang apa? Amun pian sebagai ibu-ibu manuntung belajar mendengar riwayat seperti ini, perasaan terintimidasi tadi hilang dan sirna. Karena ada timbal balik nang dahsyat, yaitu habisnya dosa kalau mau taat lawan suami. Jadi jangan mendengar hadis idza batatil mar'atu muhajirata firashi zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a. Apabila seorang wanita menghabiskan waktu malam menjauhi ranjang suami, maka ia dilaknat oleh malaikat sampai ia kembali ke ranjang suami. Tika situ je belajar, sangkal. Manyamannya lelakian. Mun kayak itu aku jadi lakian aja ibu. Karena tika situ belajar kada manun tuh. Ada riwayat lain yang luar biasa yang itu hanya terkhususkan untuk wanita saja. Kada ada riwayat manapun yang menyebut para suami, para lelaki dimintakan ampun secara khusus oleh burung-burung di udara itu kada ada. Atau dimintakan ampun oleh ikan-ikan di perairan kada ada. Atau malaikat-malaikat di langit gara-gara inya taat istri itu kada ada. Itu khusus untuk babinian, jalan tol menuju sorga dan pensucian dari dosa. Kadang ngalih taat lawan suami selama perintah suami kada mengandung unsur maksiat. Selama sasuruhan laki itu kada mengandung hal-hal yang melanggar syariat. Taati ujar nang laki umanya kuhup pakan mi gawe. Kecuali nang laki minta kuhup pakan mie siang puasa. Jangan. Bertentangan itu syariat. Jangan dilanjur. Umanya ulahkan kupi. Ulahkan. Taat. Di tiap gerak-gerik pian sebagai istri mu'olakan pahalanya singganalan. Diampuni dosa-dosa pian terhapuskan. Kurang apa? Coba kalau laki mu'alah kupi gesan bini, kada ada riwayatnya. Ketaatan suami pada istri dapat imbas penghapusan dosa tuh kada ada. Tapi khusus bebinian. Nyamannya beb lakian harus ditaati. Imbas ketaatan pian sebagai istri sudah luar biasa. Kurang apa?
Burung-burung memintakan ampun. Iwak-iwak manapun di perairan, di muka bumi yang jumlahnya banyak, iwak itu miliaran lebih, memintakan ampun secara khusus untuk seorang istri yang taat pada suami. Begitu pula malaikat-malaikat Allah. Habis dosa pian sebagai istri. Jadi jangan merasa terintimidasi mendengar riwayat kalau kada melayani suami terlaknat. Itu gambaran secara sempurnanya tentang riwayat ini. Kemudian nasihat untuk para suami, kita-kita nang lakian, jangan katuju menuntut pada istri. Jangan sementang laki. Malam tadi aku belajar lawan Habib Hasan hadis ke-14. Amun biniku kada melayani terlaknat. Boleh ke rumah aku minta servis. Amun kada terlaknat. Itu suami nang kada pemahaman. Pandang istri kita itu sebagai manusia. Ada kekurangan, ada keterbatasan, ada titik sabar, ada rasa letih pada tubuhnya. Uyuh inya baharaguan seharian, anak halus umur 1-2, menggendongi, memakani, menyuapi, betetapas ulang tapasan banyak, baju-baju laki, mana nang laki imbah main bola di lumpur licak, salawar licak, baju licak, celana dalam licak, nang mana pas bini sudah baharaguan anak, memakani, mengguringakan, maayun, malam-malam suami, servis aku, laknat kalau ada, bodoh suami gitu. Itu suami yang kada pemahaman. Pandang istri itu sebagai manusia biasa, lain robot. Ada titik jenuh, ada titik batas sabar, ada batas energi, letih, uyuh. Istri pun perlu hiburan. Ini jangan sebagai suami minta servis, membawai berjalanan kada pernah. Parai lakinya. Inya perlu refreshing, bawai berjalan, menyucuk pentok, barang kamu harus. Supaya apa? Refresh juga. Penat dan letih bisa inya lepas. Uyuh baharaguan anak tuyuh. Panat. Coba pian seminggu aja suruh bini pian istirahat. Biar abang yang tangani anak kita. Locot. Ganti popoknya. Olahkan susunya. Menggendong. Membisai menangis. Menjagainya bebukahan. Macam-macam. Pian gawi sorangan sebagai suami. Seminggu liburkan istri. Rasai situ kayak pauyuhnya. Di situ pahami, syukur istri kita itu mau melayani kita di luar daripada kerjaan-kerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Sudah uyuh seharian, nang bini pulang malamnya, pian hendak kakak, ini istri nang top ya. Itu nang luar biasa pulang. Tapi kalau memang keuyuhan, nang suami jangan memaksa. Jangan memakai riwayat hadis ini sebagai senjata. Pahami istri kita tuh kayak apa. Tapi pulang setelah mendengar nasihat untuk para suami ini, ibu-ibunya jangan dipakai ucapan dan nasihat ulun sebagai senjata. Dengarkan jerabi pasan semalam, aku nih uyuh. Paraya bermajelis. Amun pemandiran, kajian di majelis jadi alat senjata wara. Ini memahamkan para suami agar tidak banyak menuntut,
para istri pun harus pahami posisinya sebagai istri. Lau amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, ujar Nabi. Nabi pernah menyampaikan, seandainya aku ini boleh menyuruh seseorang sujud dengan orang lain. Seandainya aku, ujar Nabi, boleh memerintah seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku suruh seorang perempuan atau seorang istri itu sujud terhadap suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena saking gananya hak suami yang harus dituntaskan istri. Nah, ini pun pelajaran untuk para istri. Seandainya boleh aku menyuruh orang sujud terhadap orang lain, jangan. Seandainya boleh, aku akan suruh para istri sujud di hadapan suami. Kenapa? Saking ketergantungan selamat keadaannya seorang istri di akhirat terhadap kepuasan suaminya. Babinian itu dalam riwayat lain Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair Bab An-Nusyuz pernah mengupas satu riwayat bahwasanya babinian itu di akhirat yang pertama akan ditanyakan ketika hari persidangan tentang sholatnya, sembahyangnya. Yang kedua, an ba'liha, tentang suaminya. Kayak apa inya melayani suaminya ketika hidup di dunia. Itu akan ditakunakan Allah setelah perkara sholat. Kalau sholatnya bagus, lolos. Yang kedua, kayak apa inya menghadapi suaminya ketika di dunia. Apakah suaminya puas, ridha, ikhlas, atau sebaliknya? Di situ ketergantungan wanita kena selamat atau kada di akhirat. Makanya ada riwayat lain ujar Nabi, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ujar Nabi, perempuan manapun apabila meninggal dunia, babinian, istri meninggal dunia, kemudian suaminya yang masih hidup dalam keadaan ridha, dalam keadaan ikhlas, puas dengan pelayanannya ketika hidup, perempuan yang meninggal tadi dakhalatil jannah, akan masuk surganya Allah, ujar Nabi. Wanita manapun meninggal dunia dan suaminya yang ditinggal dalam keadaan ridha, sayang, cinta, karena semasa hidup di dunia bujur-bujur melayani sang suami, si istri yang meninggal tadi masuk dalam surganya Allah. Kurang apa nyamannya bebinian masuk surga tuh? Sing nyamanan. Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidzat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti. Ada riwayat lain ujar Nabi, apabila seorang perempuan menggawi akan salat 5 waktunya yang wajib, kemudian berpuasa yang wajib di Ramadan, menjaga kemaluannya dari berzina, kemudian taat inya lawan suami, akan dikatakan kepada si wanita tersebut hari kiamat, silahkan masuk surga dari pintu manapun nang ikam kehendaki. 4 aja nang harus dipenuhi babinian. Apa? Sembahyang dijaga, nang wajib, nang fardu. Puasa Ramadan dijaga. Yang ketiga, jangan berzina, jaga kemaluan. Yang keempat, taati suami. Meninggal terpenuhi 4, biar kada bahaji karena lo kada mampu. 4 ini fokus dulu. Meninggal pian terpenuhi 4 hal ini sebagai binian. Dikatakan kepada pian karena hari kiamat, silakan masuk surga min ayyi babin syi'ti, dari pintu manapun yang kamu hendak. Silakan, ada 8 pintu, nang mana hendak masuk? 4. Hadit nang kaya ini kada dagasan lakian agak ngalih, banyak prosesnya anak masuk surga.
Ditakunakan kayak apa mendidik bini, mendidik anak. Binian nggak ada. Kayak apa mengelola harta, kayak apa gawian, kayak apa hak-hak muslim, kayak apa ketika di dunia, kayak apa macam-macam. Binian jen Nabi 4 dulu. Fokus 4 nih tagawi, silahkan masuk surga dari pintu manapun nang dikehendaki pian. Nyaman jadi binian. Tapi pian dan kudratnya sudah tercipta sebagai lakian, jangan hendak jadi binian. Nyamannya bebinian, mun itu ulun jadi bebinian aja. Lalu beroperasi transgender dalam istilah, berubah menjadi bebinian, ditatak bagian keperkasaannya. Naudzubillah min, itu orang gila. Kada menerima takdir, kada menerima ketentuan Allah. Naudzubillah min dzalik. Bagian dari istilah LGBT. L lesbian, binian ketujuh binian itu lesbian. G itu gay, lakian ketujuh lawan lakian. B itu biseksual, lakian hantup, binian hantup. Ini pian lakian, lawan binian nafsu, lawan lakian nafsu juga. Parah lagi, biseksual, kegilaan. Yang terakhir T, transgender, merubah jenis kemaluan. Inya binian berubah jadi lakian, dipasangi babatangan. Stres. Dan program LGBT ini sudah mulai diprogram merasuki pemikiran muda-mudi. Hati-hati. Banyak tontonan-tontonan zaman now disisipi di dalamnya misi-misi merusak pemikiran muda-mudi. Film-film, berapa kali riset ulun melihat film-film yang viral, superhero itu diisi konten yang mana ada pasangan sesama jenis saling menyukai. Kalau mau disebut filmnya, ada dulu film Power Rangers, the movie yang rilis mungkin 2016-an. Di situ Power Rangers kuning bernafsu dengan binian lain, binian lawan binian. Dipertontonkan tontonan tadi, orang nontonan. Ada lagi film-film superhero dipertontonkan, binian berpacaran dengan binian yang lain, dianggap biasa. Kalau muda-mudi kebiasaan menonton adegan-adegan kayak itu, lalu tertanam di mindsetnya itu hal biasa. Na'udzubillah, bisa jadi 30 tahun akan datang akan menyebar luas hubungan sesama jenis dan dianggap lumrah. Harus ada yang menyuarakan dengan tegas dan keras. Ini sudah menyalahi daripada kodrat manusia. Yang ngaran lakian, pasangannya binian. Binian, pasangannya lakian. Bukan jeruk, makan jeruk. Dalam bentuk tubuh manusia itu sudah nyata pasangan ini adalah ini pasangannya. Ibarat ada kunci, ada lubang kuncinya. Ini kunci lawan kunci besaung. Kada nyambung. Lubang kunci lawan lubang kunci. Apa jadinya? Allah sudah menjadikan berpasangan. Ada mor, ada baut. Inya ada baut lawan baut. Begalas. Pagat. Lalu dipertontonkan adegan-adegan ini. Entah video-video viral, diundang tokoh-tokoh pecinta sesama jenis. Itu kalau ditonton muda-mudi nang kurang keagamaannya, tertanam kena lambat laun tertanam ini adalah hal lumrah, manusiawi. Anggap biasa aja ketika lakian nafsu lawan lakian. Kada ada biasa itu. Binatangin kada menggawingin tuh. Pernah latihan kucing laki mencari kucing laki yang lain dihantupnya. Cari akan, rekam, sampai akan kulun. Amun ada. Warek jantan, pernah lama hantup warek jantan.
Tapi ntar warik pada manusia tadi. Ya. Kucing tuh, nang kadang sing hantup. Tapi nya kadang mau sesama jenis hantup. Ayam tuh, sing hantup juga kadang lo. Saikong nang betina lagi matuk baras, tunggangi nang jantan, takut. Kada bepadahan, kada beizinan. Ayam, kada daka. Pernahlah nang jantan, mahantup nang jantan. Mun ada rekaman lu melihat. Memang kayak itu sunatullah sudah. Artinya kalau ada manusia mahantup sesama jenis, pintaran warik, pintaran kucing, pintaran ayam, alahan pada binatang. Jelas. Tapi program-program ini mulai masuk. Na'udzubillah min. Berbulik pada riwayat tadi, ingatakan riwayat hadits 14 yang kita baca bukan berarti menyudutkan kaum wanita. Belajarlah secara menuntung. Wanita diuntungkan dengan keuntungan yang banyak dan lebih apabila taat pada suami. Wah, suami ulun lip kini jarang mandi, bau hapak, katiaknya bau gatah dan yang lain. Ngalih hati ulun untuk mentaatinya tuh sulit. Sabar. Sekarang pian pernah mendengar istrinya Fir'aun lah. Siapa ngarannya? Asiyah binti Muzahim. Asiyah istri Fir'aun itu termasuk ujar Nabi 4 wanita yang sempurna di sisi Allah. Dari seluruh wanita. Kira-kira laki pian nang pian anggap nakal, katiaknya bau gatah tadi, lebih jahat laki pian kan lebih jahat Fir'aun kah? Hah? Fir'aun mengaku Tuhan, membantai manusia, membantai anak bayi yang hanya lahir jenis laki-laki. Laki pian sekadar katiaknya bau, jahat mana? Fir'aun itu mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Laki pian ya sebau-bau kantalnya katiak siden tetap inya kada mengaku Tuhan. Buruk mana? Buruk Fir'aun. Tapi seburuk-buruk Fir'aun, istri Fir'aun wanita yang beriman nang bahkan jar Nabi dari 4 wanita nang sempurna di sisi Allah. Artinya kada menutup kesempatan ketika laki pian kada baik, pian bisa jadi waliyah. Asal sabar. Kada lawas juga di dunia ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, siapa tahu laki pian 5 tahun lagi meninggal. Tapi jangan didoakan gitu, dosa. Mudah-mudahan apa yang dibaca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu. Mohon maaf sedikit diumumkan karena ini sifatnya mendadak. Mohon maaf benar malam Rabu kena terpaksa majelis kita liburkan dulu karena ulun ada kegiatan di luar di Banjarmasin. Ada beberapa guru ulun datang dari Hadramaut Yaman Selatan. Jadi anggap ini pembukaan sekaligus pemanasan. Persiapan untuk berikutnya. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faqi ahlana wa qarabatin lana bi dinina. Ma'alil qutri unza wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla shar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء
وعلى صحبه مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.